Janais ya, janais itu ada hadis menjelaskan tentang proses kematian manusia. Hadis yang panjang ya. Maka orang ketika meninggal dunia dicabut ruhnya, itu nanti akan diangkat ke alam ruhnya. Nabi menjelaskan itu ya, antara ruh seorang yang mukmin dan ruh orang yang kafir. Ya, bagaimana keadaannya ketika diangkat ke langit. Maka orang yang beriman ketika dicabut ruhnya dari jasadnya akan dibawa ke langit ya. Dan ketika dibawa ke langit itu akan bertemu dengan sekelompok-kelompok malaikat dan bertanya siapa fulan ya. Betapa baiknya dia, wangi dan seterusnya. Ditanya sama malaikat ketika ketemu malaikat. Bulan-bulan sampai ke langit ketujuh. Sampai ke langit ketujuh ya. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk mengembalikan ruhnya ke jasadnya. Akhirnya setelah dikubur, ya, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya, kemudian baru datang malaikat dan ya. Nah, kalau orang kafir nggak bertemu dengan Allah, nggak bisa masuk ke langit itu juga bisa, langsung dikembalikan, ya, langsung dikembalikan. Maka Nabi Isa nggak seperti itu. Jadi Nabi Isa diangkat dengan jasadnya, diangkat dengan jasadnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahu." Jadi Nabi Isa itu enggak dibunuh dan juga tidak disalib. Ya, walakin syubbiha lahu. Akan tetapi apa? Diserupakan, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi mereka melihat seolah-olah ya ini Nabi Isa. Nabi Isa yang mereka bunuh, Nabi Isa yang mereka salib, ternyata bukan. Ya, ternyata bukan. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Maka sesungguhnya orang-orang yang berkhilaf ya pada perkara tersebut sungguh dalam keadaan yang meragukan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an dhann. Jadi mereka melakukan itu bukan berdasarkan ilmu, akan tetapi prasangka saja. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Mereka sebenarnya enggak yakin kalau yang disalib yang dibunuh itu Nabi Isa. Enggak yakin mereka sebenarnya. Wa rafa'ahullahu ilaihi, akan tetapi Allah angkat Nabi Isa kepada Allah. Sekarang Nabi Isa ada di langit. Sekarang Nabi Isa ada di langit. Tinggal nunggu waktunya kapan Allah menurunkan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa sudah Allah izinkan atau perintahkan untuk turun, artinya Imam Mahdi dan Dajjal sudah muncul, sudah keluar di bumi ini. Imam Mahdi sudah keluar, Dajjal sedang merajalela fitnahnya. Baru Nabi Isa diperintahkan untuk menumpas fitnah atau menyelesaikan fitnah dan baik, sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang mau disebutkan? Bintangnya Apa? apa yang dimaksud dengan fitnah dajjal? Artian fitnah dajjal lagi. Maksudnya? Nah, apa fitnah layak? Kalau di Malaysia kita fitnah ini apa? Bukan. Bukan. Kalau di Yang namanya fitnah Dajjal itu disebut fitnah karena kita kata fitnah. Maksudnya fitnah di sini bukan fitnah versi kita. Jadi ada bulan ngomongin kita jelek, nah itu fitnah kan? Bukan itu.
Ya. Jadi kedahsyatan yang dibawa Dajjal ini bisa memfitnah kita, mempengaruhi kita supaya kita mengikuti dia. Itulah fitnah sebenarnya. Ya. Bagaimana tidak? Dajjal bisa memberi hujan. Dajjal bisa menumbuhkan tumbuhan. Bisa menghidupkan orang mati. Ya. Bisa kasih apa saja yang diinginkan. Bagaimana orang kata fitnah? Ya. Untuk ikuti dia. Dia ngaku nabi, ngaku Tuhan. Kemudian Allah izinkan untuk bisa melakukan itu semua. Itu kan fitnah luar biasa. Maka orang yang imannya tidak kuat atau orang yang benar-benar tidak beriman atau orang yang tidak bertakwa pasti akan terfitnah. Tapi orang yang bertakwa, orang yang saleh tidak akan terfitnah dengan itu. Maka dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Katsir, kehidupan orang yang tidak mengikuti Dajjal ya seperti itu, diuji oleh Allah. Kesusahan, kekeringan dan seterusnya. Tapi mengikuti Dajjal, nikmat terus ngalir. Nah, maka untuk menghentikan fitnah tersebut Allah menurunkan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan oleh Allah untuk berpindah. Jadi memang Nabi Isa yang sudah Allah takdirkan, Allah pilih sesuai dengan hadis yang sahih. Bukan Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi. Nah, Allah taala. Ada lagi? Kemunculan Imam Mahdi itu awak dekat sama dalam manusia atau memang itu Allah ke ini dari kayak Nabi Isa itu? Tidak. Imam Mahdi aku sih manusia seperti kayak kita juga. Ini kita nak ulang bahasa Imam Mahdi. Ya, jadi Imam Mahdi itu kita sudah bahas kemarin, ya. Namanya Muhammad bin Abdullah, ya, namanya sama seperti Nabi Muhammad, ya. Bapaknya juga sama namanya seperti nama bapaknya Nabi Muhammad. Imam Mahdi juga keturunan dari Nabi Muhammad, ya. Keturunan dari jalur Hasan bin Ali, ya. Hasan bin Ali. Jadi dari ahli bait. Maksud ahli bait di sini bukan ahli bait versi orang Syiah. Ahli bait yang Anda maksud ini adalah ya keturunan Nabi benar. Benar-benar keturunan Nabi. Ya. Jadi nanti bangsa Arab itu akan dipimpin oleh seseorang dari keturunan Nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ialah Imam Mahdi. Ya. Yang sifat-sifatnya sudah kita bahas panjang lebar kemarin. Ya. Imam Mahdi itu orang yang menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah, menegakkan syariat dan seterusnya, keadilan, ya, itu Imam Mahdi. Nah, jadi Imam Mahdi bukan seperti Nabi Isa, nggak turun dari langit, enggak. Ya, dia keturunan dari anak Adam, ya, keturunan anak Adam dan termasuk atau masih dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Taala. Insya Allah.